Jadi ahli surga ini berkumpul, Pak. Kenapa? Bertemu sama orang-orang ahli zikir. Dia bilang apa? Insya Allah, ini tempat ahli zikir macam ini. Kok aku tahu macam ini? Aku ingat dulu waktu-waktu yang kosong, tentu aku isi zikir kepada Allah waktu di dunia. Timbul penyesalan. Kalau ahli surga bisa menyesal, apalagi ahli neraka. Dua yang orang iri ini, melihat ahli zikir tempatnya di surga. Yang kedua, ahlul musibah, orang yang kena musibah. Kata Nabi, orang kena musibah tinggi tempat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Jemaah sekalian yang saya muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah hidayahnya. Malam ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Al-Minahus Saniyah. Ini lanjutan hadis berikutnya yang berhubungan dengan zikir. Ya, kemarin kita singgung sebagian hadis mengenai zikir. Selanjutnya rawahu Ibnu Hibban atau waruya Ibnu Hibban, diriwayatkan daripada Ibnu Hibban, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikrallahi ta'ala hatta yaqulu majnun." Ya, perbanyaklah kalian zikir kepada Allah sehingga mereka mengatakan kalian orang gila. Ya, ini hadis Nabi ini ya. Jangan heran pula. Ya, karena orang yang tak biasa berzikir, kalau melihat orang sering berzikir, pasti dia beranggapan macam-macam. Itu kok zikir tahan betul, lama lagi. Akhirnya orang ambil kesimpulan orang itu, itulah. Ya. Jadi orang kalau imannya sudah mesra di hati bersama Allah, zikir tak capek lagi, walau 1 jam. Ya, walau 1 jam. Kita udah coba dah tu riyadhah malam tu 1 jam zikir. Pengen lihat, ada yang berhenti, ada yang tidur duduk gitu. Yang lanjutlah. Ya, zikir tu 1 jam kita coba tu. Kepingin zikirnya 1000. 1 jam 1000 tu. Ya, zikir la ilaha illallah. Ya, boleh jadi lebih sedikit lah, ya, lebih sedikit. Nah, coba lihat, kita yang tidak biasa berzikir, lihat orang berzikir 1 jam, apa kita anggap dia? Kita bilang apa?
Gila lah tu. Jadi kalau orang mengatakan kita ni gila banyak berzikir, tak masalah, memang udah begitu. Yang ngomong siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan heran orang kalau tenggelam dalam berzikir, lama zikirnya tidak berhenti. Kayak orang lain, dia ngomong 1 jam tahan, kan? Ngomong 1 jam tahan, tapi selain cerita Allah, ngomong hal yang lain tahan 1 jam. Begitulah orang ahli zikir, kalau imannya sudah mesra dengan Allah, 1 jam pun tak capek. Apa perbedaannya? Perbedaannya pada iman. Ya, makanya saya tak heran orang mau ngomong apa terserahlah. Yang penting kita la ilaha illallah, la ilaha, jalan terus sudah, tak masalah. Kemarin dah saya sampaikan ya, waktu dulu ada mursyid di Pontianak ini, dia meninggal tapi dipindahkan mayatnya ke Sumeneb, ya, guru paman saya di Pontianak banyak muridnya, termasuklah Ustadz Mukhlis di Sungai Jawi itu. Ustadz Mukhlis murid beliau. Ustadz Mukhlis itu bapaknya Ustadz Jalal, Ustadz Jalaluddin Al-Falah. Bapaknya Ustadz Mukhlis. Ustadz Mukhlis muridnya itu. Siapa gurunya? Habib Muhsin Al-Hindwan. Saya punya paman juga belajar dengan beliau. Ini yang ngomong ini salah satu muridnya. Ya. Termasuk paman saya pun bilang, waktu beliau mengumpulkan ikhwan zikir di Masjid Al-Falah, dia pun ngambil mic itu, dia ngomong pidato dan ceramah. Siapa yang menyalahkan zikir tariqah ini, kata dia bilang, silakan datang ke masjid ini, kita muzakarah, kata dia. Ya, kita muzakarah. Kan waktu itu kan, maaf, banyak juga yang anti zikir tariqah ni. Sampai sekarang pun ada tak? Ada. Bahkan gencar di YouTube tu. Menyalahkan tariqah ni. Ya, sesatlah dan sebagainya. Jadi beliau berkata, silakan yang tidak senang dengan zikir tariqah ni datang ke sini, kita muzakarah. Ayo, kata dia bilang. Kalau kalian menganggap kami ini gila karena zikir, ya, memang kami gila, kata dia. Tapi gila dengan Allah, bukan gila jabatan, bukan gila harta. Beda dah tu. Beda Pak. Orang gila harta tu tak terasa dia gila dengan harta. Hasil sibuk, turun pagi pulang sore, begitu lagi sibuk, sehingga sedikit sekali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau beliau menyatakan, memang kami gila, kami banyak menyebut Allah, tapi kami tidak gila harta, tidak gila pangkat jabatan, apalagi tidak gila perempuan. Faham ni ya? Itu maksud gila nah. Dikatakan Nabi gilanya begitu, kerana dia sibuk dengan Allah, lupa kepada selain Allah. Orang lalai kepada Allah melihat dia seperti orang gila. Itu maksudnya. Jadi siap ya dikatakan orang gila? Siap nak? Dah nak, terima saja udah. Ya, kerana yang ngomong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, memang begitu. Ya, kemudian ya, diriwayatkan oleh Muslim, An-Nasai dan Al-Bazzar. Dia 3 ahli hadis mengeluarkan hadis ini. Ini dah kita singgung kemarin di Darul Mutakin, kerana kitab ini mirip-mirip pembahasannya. Kata Nabi SAW, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum, maukah kalian ku beritahukan tentang amal yang terbaik? Ingat tu, Nabi memberikan amal yang terbaik. Ini tidak memuji dia, memang begitulah dia. Bukan kerana saya ini ngamalkan zikir, saya muji zikir, tidak. Ini ucapan Nabi SAW. Ya. Wa azkaha inda malikikum,
dan amalan ini paling suci di sisi Tuhan kalian. Dua ada kelebihannya. Yang ketiga, wa arfa'iha fi darajatikum, amalan ini bisa mengangkat derajat kalian. Dua tiga dah ni ya. Yang keempat, min infaqiz zahab wal waraq, dan dia lebih baik daripada engkau menginfakkan emas dan perak. Kelima, ini luar biasa ni. Kau masih nyepelekan zikir ni, luar biasa ni. Yang kelima, kata Nabi SAW, ya ini min antalqau aduwakum, lebih baik daripada kalian berperang bertemu dengan musuh, fatadribu a'naqahum, kalian memenggal leher mereka, wa yadribu a'nalakum, dan mereka pun memenggal leher kalian. Berapa dah tu? 5 ya. 5 macam ni. 5 macam ini dikalahkan dengan amalan yang dikatakan Nabi SAW. Qalu bala ya Rasulullah. Sahabat berkata, benar ya Rasulullah, kami kepingin tahu adakah amal yang lebih baik dari 5 macam ini? Qala zikrullah azza wa jal. Nabi jawab, zikir kepada Allah. Kalau orang tak ngerti ni sepele aja ni, tapi Nabi yang bilang tidak ada apa-apanya amal yang lain tadi. Dia lebih suci. Kenapa? Mensucikan hati, membersihkan hati. Karena nanti kembali kepada Allah hati yang bersih. Hati yang berpenyakit rusak amal kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang nanti kita kembali kepada Allah, harta, anak tak ada manfaat, semuanya tak ada manfaat. Yang bermanfaat hati yang bersih, qalbun salim, suci dari penyakit-penyakit. Bahkan dia mengangkat derajat, naik derajat kita berzikir kepada Allah ini, jadi orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hum darajatun indallah, mereka berderajat di sisi Allah. Di dunia ini kita berderajat tak ada yang sama ni. Makanya nanti di surga tidak ada yang sama surga kita ini. Kalaulah masuk surga, mudah-mudahan ya. Seandainya Allah takdirkan kita masuk surga semua ini, surga kita tidak ada yang sama. Kenapa? Derajat berbeda. Beda derajat, bedalah kedudukan kita nanti di hari kiamat. Bahkan lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak. Ayo jamaah, biasa tak bersedekah dengan emas, dengan perak? Selama ini 5.000, 2.000, 1.000. Betul ke tak betul? Ngaku lah udah. Kita tak kuat bersedekah dengan emas, belum siap. Ya, belum siap kita. Tetapi orang berimpak dengan emas tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan zikrullah. Bingung nanti apa pula begini aja. Nanti saya sampaikan ya. Kemudian lagi, wal waraqi wa khairun lakum min an talqau aduwakum. Jihad fisabilillah, bertemu musuh, saling memenggal, itu pahala yang paling besar bagi sahabat. Nabi bilang lebih baik lagi amalan ini, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa rahasianya kok zikir ini amal yang paling baik dari 5 macam tadi itu? Begini jemaah sekalian, semua amal yang kita lakukan, salatnya, zakatnya, puasa Ramadannya, hajinya, kalau tidak ada zikir, kosong, tidak ada ruh ibadah itu. Ya, ini saya sampaikan dengan jemaah biar berfikir ya. Yuk, salat, contoh salat. Apa salat itu? Allah bilang aqimus salat li dzikri. Dirikan salat untuk zikir, ingat kepada Allah. Siapa yang salat tak ada ingat Allah, bukan salat namanya dalam pandangan ahlu tariqah. Ayo jamaah, salat zikir ingat Allah atau ingat selain Allah? Jawab masing-masing.
Itu harus kita jawab. Ayo. Allah minta salat kita ni zikir, ingat, bukan lalai. Makanya kau tak dibantu dengan zikir ini, salat lalai. Tapi kalau dibantu dengan zikir ini, insya-Allah Allahu Akbar, ingat kepada Allah. Itulah fungsinya zikir. Orang nak bilang khusyuk, mana bisa khusyuk kalau hati itu galau. Tahu galau? Urusan dunia masih banyak masuk di sini, tak bisa. Biarpun digeleng-gelengkan kepala salat ni, Allah tak ada. Itu fisik saja dibuat-buat, bohong tu namanya. Tapi kalau dalam mudah bersih, insya-Allah tenang tu datang dengan sendirinya. Bisa menghadap Allah dalam salat. Jadi zikir itu apa? Begitu kita salat Allahu Akbar, sadar kita salat menghadap Allah, itulah zikir. Ayo, gimana salat kita nak kita persembahkan kepada Allah kalau tak ada zikir dalam? Jadi dari segi hukum, mohon maaf nih ya, dari segi hukum zikir wajib ke sunnah? Sunnah. Salat wajib. Dari segi hukum ya, mohon maaf nih, jangan memutar-mutar fakta hukum, tak boleh. Salat 5 waktu wajib, zikir sunnah. Tapi dari segi fadilah, zikir lebih baik daripada salat. Faham tak ni? Bingung tak masih nampak ni? Dari segi hukum, salat wajib, zikir sunnah. Dari segi keutamaannya, zikir lebih baik daripada salat. Artinya orang yang salat kalau tak ada zikir, kosong dia. Ayo. Begitu juga zakat. Zakat kalau tidak ingat kepada Allah, kita akan berat mengeluarkan zakat. Boleh jadi keluar, tapi terpaksa. Bukan nyaman orang sedekah tu ikhlas, tak mudah pak. Orang punya uang 1 miliar, zakat berapa? Berapa zakat? 25 juta. Tanya ada ikhlas nak kau? Kalau tidak ada zikir dalam hatinya, tidak ada kontak dengan Allah, keluar pun terpaksa dia. Karena takut ancaman Allah. Kalau tak keluar, neraka tempatnya. Takut keluar, terpaksa. Tapi kalau ada zikir, insya Allah ringan saja dia keluar tu. Tak ada beban. Bahkan lebih banyak sedekah. Di samping zakat, tambah lagi sedekah. Jadi kalau orang tak berzikir, bakhil bang. Pergi haji 8 kali. Haji 8 kali. Tapi suruh menghajikan orang, lemah lutut dia. Berani nak menghajikan orang? Dia haji 8 kali, yang ke-9 suruh hajikan orang, tak mau dia. Untuk diri sendiri dia royal, tapi menghajikan orang mikir panjang. Jadi hajinya rajin, tapi kembali dari haji tetap saja dia bakhil. Balik ke rumah, balik kampung disebut sama orang haji bakhil. Haji memang, tapi belakang tak sedap. Ya. Jangan main-main dengan zakat ini. Ada orang terpaksa, ada orang menyenangi. Yang menyenangi kalau ada zikir di hati dia. Ya, karena dia ada orang bersyukur. Nanti ada hadisnya. Orang berzikir, bersyukur kepada Allah. Kuda bersyukur, mudah keluar zakat. Ya, nanti insyaAllah pertemuan akan datang ada masuk hadis bab syukur. Buah zikir, syukur kepada Allah. Orang bersyukur tidak akan bakhil, akan mudah bersedekah. Tak cukup zakat, duitnya tak sampai, sedekah sunnahnya banyak pasti. Ya. Baik. Jadi itu makna daripada hadis Nabi menyebutkan zikir amalan yang terbaik. Jadi semua amalan menjadi baik kena pengaruh dari zikrullah. Haji macam mana? Ini haji lebih berat lagi. Pergilah haji.
Orang tak berzikir, dia mutar dekat Kaabah, mandang Kaabah, bagus Kaabah ni, tinggi segi 4. Sambil tawaf tu kagum dengan Kaabah. Nengok Hajar Aswad, oh ni Hajar Aswad ni batu hitam. Udah, tu je. Apa yang dia dapat? Hanya melihat Kaabah. Dan dia tak merasakan Tuhan Kaabah waktu tawaf. Makanya Abu Yazid Al-Bustami berkata, aku pertama kali berangkat haji dengan guruku, aku mutar di Kaabah. Pada waktu itu aku 100% lihat Kaabah, kata dia. Aku tak melihat Tuhan Kaabah, kata dia. Itulah haji yang lalai namanya itu. Haji tidak ada zikir. Sekian tahun lagi melatih diri beribadah kepada Allah dengan gurunya, dibawa lagi sama gurunya. Begitu tawaf, apa dia bilang? Aku melihat Kaabah dan Tuhannya Kaabah. Terasa di hati dia. Begitu memandang Kaabah, langsung ingat Allah. Kenapa tu Pak? Zikir. Sekian tahun lagi riadah dengan gurunya, berangkat lagi haji, kata dia. Yang terakhir waktu aku tawaf, aku tak lagi melihat Kaabah, yang kulihat Tuhannya Kaabah saja. Panak dia dengan Allah, lupa dengan Kaabah dah. Itu tingkat tinggi dah tu dah. Yang itu tak mampu kita, kecuali ada ekstra amalannya, diperbanyak. Ya, itu masalahnya jamaah. Kenapa zikir lebih baik amalnya? Karena menjadikan semua amal kita jadi zikir kepada Allah, jadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya tambah lagi sedikit hadis. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Imam Tabrani menyatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, laisa yatahassaru ahlul jannah, tidak ada penyesalan bagi ahli surga. Masya Allah, ahli surga bisa menyesal Pak, padahal tempat nikmat tu. Kalau orang masuk neraka wajarlah menyesal, ya kan, azab pedih. Ini dalam surga pun menyesal. Dalam surga bisa menyesal. Tidak ada penyesalan bagi ahli surga, kata Nabi, illa ala sa'atin marad bihim, kecuali diingat dulu di dunia ada waktu yang lewat, walam yadhkurunallah walam yadhkurullah fiha, waktu yang dilewati itu tidak dipakai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahli surga ni berkumpul Pak. Kenapa? Bertemu sama orang-orang ahli zikir. Dia bilang apa? Insya-Allah, ini tempat ahli zikir macam ini. Kok aku tahu macam ini? Aku ingat dulu waktu-waktu yang kosong, tentu aku isi zikir kepada Allah waktu di dunia. Timbul penyesalan. Kalau ahli surga bisa menyesal, apalagi ahli neraka. Dua yang orang iri ini, melihat ahli zikir tempatnya di surga. Yang kedua, ahlul musibah, orang yang kena musibah. Kata Nabi, orang kena musibah tinggi tempat dia. Yang orang ahlul afiyah, yang di dunia sedikit kena musibah, banyak sehatnya, banyak afiatnya, irih memandang dia di atas. Dia bilang apa? Kalaulah aku tahu tempatnya mulia macam ini kena musibah, ya Allah, balikkan aku ke dunia, potong-potong tubuh aku ya Allah, biar aku bisa sabar, aku ingin dapat pahala macam ini. Minta pula, tapi udah di surga minta kan. Nah, sama juga orang yang lewat di dunia ni kosong tak berzikir, masuk surga dia lihat ahli zikir, menyesal, ngapa dulu tak aku isi dengan zikrullah. Nah, jadi zikir ni Pak, mohon maaf, bukan hanya lepas salat. Di luar salat pun suruh zikir kita. Lepas salat ni tahap awal kita berzikir, tapi di luar salat ada zikir khafi, tak boleh putus. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, berdiri, duduk, berbaring, artinya bebas. Keluar masjid nanti ingat Allah, zikir khafi di hati, Allahu Allah, Allahu Allah, terus hati begitu, tak boleh putus. Ya. Faham ni ya?
Ini keutamaan zikir nih saya sampaikan. Dan yang terakhir, ya, yang terakhir dari Nabi SAW, Nabi bersabda, mana tadi itu? Mana tadi itu? Ada yang tertinggal nih, tidak masalah ya, saya sebutkan lagi. Nabi SAW bersabda, masalul ladzi yadhkuru rabbah, perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhan, walladzi la yadhkuru, dan orang yang tak berzikir kepada Tuhan, masalul hayy wal mayyit, perumpamaannya seperti orang hidup dan orang mati. Si A berzikir, si B tak berzikir. Dalam pandangan Allah, kata Nabi, si A ni orang yang hidup, si B ni orang yang mati. Oh, kenapa begitu? Orang yang ingat Allah, hatinya nyambung kepada Allah, sama dengan orang hidup. Tapi orang yang lalai, walaupun berjalan di muka bumi, sama dengan mayit. Jadi intinya apa? Kalau hati nyambung dengan Allah, itulah kehidupan yang hakiki. Kau hidup, walaupun kau mati nanti dalam kubur, hidup. Tapi orang yang lalai kepada Allah, waktu hidup dianggap mati, apalagi mati, habis sudah, ya, habis sudah. Cuman ingin menghidupkan hati berzikir, ikut panduan lah, ya. Karena di mana-mana jamaah tu, keluhannya jamaah tu, zikir tu tak seirama. Kalau seirama tu enak, pukulannya bisa hidup hati, dan kalimatnya harus pas. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Agak cepat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lebih cepat lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu dia. Ya, dulu saya berzikir tak kuat, saya lari saya. Dulu kan saya kan maaf belum 30 umur saya, ikutlah rombongan berzikir. Apa yang ada, saya napas saya habis, tak dapat nikmat. Kenapa? Tak ada lagi, tak tentu dah kalimat itu dah. La id, ujung-ujungnya la id, apa lagi? Jadi kau dapat zikir tu, hurufnya betul, enak dia, bisa hidup hati. Kok begitu terus rutin, insya-Allah terasa nikmat luar biasa. Ya, hurufnya jelas, hentaannya pas, lambat ikut lambat, sedang ikut sedang, cepat ikut cepat. Ya. Tapi cepat ingat, hurufnya masih sempurna. Hurufnya sempurna masih. Kalau tak sempurna hurufnya, dah tak seimbang, tak seirama, nikmatnya hilang. Ya. Jadi saya sampaikan begini, kenapa? Demi untuk merasakan hidupnya hati, maka zikir ikut panduan guru-guru kita. Dan mudah-mudahan Allah hidupkan hati kita semuanya dengan berkah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira cukup itu dulu. Nanti yang tersisa kita sambung nanti pembahasannya, ya. Mungkin ada satu pertanyaan, selesai sudah. Salatnya, ya, contoh salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis-shalah, ya, wasta'inu bis-sabri was-salah, innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kan begitu. Mohonlah pertolongan kepada Allah, ya, dengan kesabaran dan salat. Sesungguhnya salat itu berat. Salat itu berat. Ayo jamaah sekalian, kalau salat ini kita kerjakan masih beban, itu namanya salat itu masih berat. Nah, ini kita tasawuf tu begitu, masing-masing kita koreksi. Salat ini kita nikmati atau masih beban? Itu saja. Ya.
Kalau masih beban, khusyuk tak datang. Allah bilang li'annaha lakabiratun, dia berat kata Allah. Masalah jadi berat besar sekali bagi dia ni. Ini luar biasa bebannya ni. Kan biasa salat, udah maghrib salat selesai. Duduk isya. Isya pula baru maghrib. Kalau hati bilang begitu, itu salat masih beban. Ya, kita tidak bisa memungkiri itu terjadi dan kita alami itu. Illa alal khashiin, kecuali orang yang khusyuk. Yang khusyuk tak beban lagi. Siapa yang khusyuk ni? Alladzi yazunnu mulaqu rabbihim, orang-orang yang punya sangkaan dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayo cuba jamaah salat, ada tak terbetik di hati Allahu Akbar, kita berjumpa dengan Allah dalam salat, artinya kita menghadap Allah. Kalau ada perasaan macam ini, khusyuk datang. Kalau masih beban salat, khusyuk tak bakal datang. Oh, ini bisa cepat tak Pak Ustaz? Tak mudah. Hatimu harus isi dengan Allah dulu, baru nampak Allah tu besar di hatimu, baru bisa khusyuk. Dan cara yang paling ampuh untuk memunculkan kebesaran Allah di hatimu, tak ada lain kata ulama kecuali zikrullah, zikir kepada Allah. Pukulnya harus kuat, la ilaha illallah. Pukul hati ini. Hati ini berpenyakit, biar dia luluh, yang sakit sembuh, yang mati hidup. Kalau ada itu, baru bisa khusyuk kepada Allah. Kemana pun belajar, carilah kau ketemu ulama, macam mana khusyuk, bersihkan hati kata dia, dari selain Allah. Tak mudah, makanya zikir kontinu, istiqamah berzikir kepada Allah, baru bisa datang tenang hati. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, berzikir kepada Allah tenang hatimu. Kalau hatimu sudah tenang sama Allah, khusyuk datang. Tapi kalau hatimu masih galau, cerita dunia masih banyak masuk, susah, berat. Makanya ulama tidak melihat ibadah yang paling cepat bersihkan hati, zikir kepada Allah. Oh, zikir banyak Pak Ustaz? Ya, ambil induknya. Afdalu zikri la ilaha illallah. Induknya zikir kita ambil. Bukan yang lain tak bagus, yang lain bagus. Kita ambil yang paling afdal zikirnya, yang paling cepat bersihkan hati, zikir tauhid. Tak ada zikir lain. Kok bagi para wali Allah bukan lagi zikir paling afdal, kata zikir yang paling lezat, paling nikmat, la ilaha illallah. Dia merasakan nikmat sudah nyebut ini. Ya, waktu dah habis belum? Sudah, demikianlah dia. Yang sudah mesti dipahami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.